Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Christina Melania Validasi, NIM 231120085. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saya akan menyelesaikan 3 soal yang telah diminta dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama regresi linear, yang kedua model eksponen, smoothing, dan yang ketiga adalah model moving average. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu forecasting atau peramal. Forecasting atau peramal merupakan bagian penting bagi setiap organisasi bisnis dan untuk pengambilan keputusan signifikan. Baik, di sini untuk regresi linearnya itu bulannya itu dilambangkan dengan X, penjualannya dilambangkan dengan Y. Untuk bulannya itu ada 1 sampai 12, penjualannya itu adalah bermacam-macam. Kemudian masuk pada tabel berikut X kali Y. X kali Y itu kita tinggal mengalihkan saja X dan Y. Untuk tabel pertama 1 kali 50, 50. Tabel kedua 2 kali 55 sama dengan 110. Tabel ketiga itu 54 kali 3 hasilnya 162. Kemudian masuk pada X kuadrat. X kuadrat itu kita tinggal angka X-nya itu kita kuadratkan, misalnya seperti ini. 1 dikuadratkan nilainya 1. 2 dikuadratkan nilainya 4. 3 dikuadratkan hasilnya 9. Seterusnya sampai dengan yang terakhir yaitu 12. Kemudian Y aksen. Untuk Y aksen itu yang pertama kita lihat pada Y itu 50. Y aksen itu 50 aksen. Berarti 2500 itu untuk 50 aksen. Kemudian tabel berikutnya Y kurang Y aksen. Y itu 50, Y aksennya 2500 untuk tabel pertama. Untuk bulan pertama. Jadi 50 kurang 2500 hasilnya min 2450. Tabel yang terakhir itu Y kurang Y aksen pangkat 2 atau dikuadratkan. Tadi Y kurang Y aksen itu kan min 2450. Nah, dari min 2450 kita kuadratkan. Hasilnya seperti ini, yaitu 6.2500. Kemudian dengan cara yang sama kita tinggal hitung dan masukkan angka. Perlu konsentrasi yang tinggi agar tidak salah menghitung. Masuk pada model eksponen smoothing atau model yang kedua. Di sini bulan itu dilambangkan dengan X sama seperti tadi model yang pertama untuk penjualannya Y. Sedangkan F, T tambah 1. Untuk alfanya itu yang pertama alfa sama dengan 0,3, alfa yang kedua sama dengan 0,5. Bulan kedua penjualannya itu untuk Y-nya itu 55. Untuk alfa sama dengan 0,3 itu 50. Sedangkan alfa sama dengan 0,5 juga 50. Seterusnya sampai dengan bulan yang ke-12 kita hitung terus. Oke, model yang terakhir atau model moving average. Di sini bulan itu dilambangkan dengan X, penjualannya Y. Baik, di sini diminta data yang 3 dan kelima. Data 3 dan kelima yaitu their month average dan 5 month average. Yang pertama adalah their month average. Their month average itu kita mendapatkan nilainya itu dengan cara yang pertama kita menghitung 3 angka pertama dari tabel, lalu kita bagi dengan 3. Atau kita gunakan rumusnya saja, yaitu MA3 sama dengan
sigma 3, sigma untuk batas atasnya 3, batas bawahnya I kurang 1, DI sama dengan tadi 3 angka atas itu kita jumlahkan lalu kita bagi 3. Hasilnya 53. Nah, untuk mendapatkan bulan yang keempat, Thermon Average yang keempat. Kemudian kita mau dapat yang berikutnya juga sama, kita jumlahkan 55, 54 dan 52. Setelah dapat hasil kemudian kita bagi 3. Hasilnya 53,66. Itu untuk Thermon Average. Kita gunakan rumus yang sama untuk mendapatkan hasil berikutnya. Oke, yang selanjutnya 5 month average. Untuk 5 month average ini dia juga sama dengan Thermon average, cuman bedanya itu dia menggunakan 5. Maksudnya tadi kalau Thermon average itu kan dia mengambil 3 angka pertama. Nah, untuk 5 month average dia mengambil 5 angka pertama, setelah dijumlahkan kemudian dibagi lagi dengan 5 sehingga kita dapatkan hasilnya. Kemudian berikutnya, untuk mendapat tabel berikutnya kita tambah penjualan atau Y itu kita jumlahkan lalu kita bagi juga dengan 5. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Masih banyak sekali kekurangan karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari segala kesalahan. Oleh sebab itu saya mohon maaf jika video ini tidak bisa membuat teman-teman semua, tidak bisa membantu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.